Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Kita sampai di pembahasan babu ma yaqulu ba'da takbir. Doa yang dibaca setelah takbiratul ihram. Jadi setelah takbiratul ihram di dalam sholat, kita disunnahkan membaca doa. Doa tersebut dikenal dengan doa al-iftitah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaskutu baina takbir wa bainal qiraati iskanatun. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau diam di antara takbir dan membaca suratul Fatihah. Jadi takbiratul ihram tidak langsung baca Fatihah, tapi biasanya Nabi diam antara takbiratul ihram dengan membaca surat Fatihah. Fakultu bi abi wa ummi ya Rasulullah, iskatuka baina takbiri wal qiraati ma taqulu. Kemudian saya berkata, wah, demi ayahku dan ibuku wahai Rasul, diamnya engkau di antara takbir dan membaca Fatihah, apa yang kau baca? Qal, Nabi bersabda, aku membaca, Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqat thawbul abyad minad danas. Allahumma gsil khataya bil ma'i wal thalji wal bard. Ini termasuk juga doa al-iftitah. Hukumnya sunnah untuk dibaca. Yang biasa kita baca itu juga dibaca oleh Rasul. Jadi Rasul membaca doa iftitah dengan macam-macam redaksi. Yang biasa kita baca itu, inni wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini sudah ideal doa iftitah. Juga bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga riwayat yang lain Nabi membaca doa al-iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Ya. Allahumma ba'id
baini wa baina khatoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Itu juga doa iftitah. Ya Allah, jauhkanlah saya dengan dosa-dosa saya. Kama ba'adta, sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Bainal masyriq wal maghrib. Ada ulama yang menggabungkan dua riwayat. Jadi awalnya bacanya doa tersebut Allahumma ba'id, atau dalam satu naskah ba'idni, jauhkan saya. Tapi yang naskah yang benar itu Allahumma ba'id baini wa baina khatoya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Kemudian lanjut membaca Allahumma naqqini minal khatoya kama yunaqqa thawbul abyad minad danas. Allahumma gsil khatoya bil ma'i wal thalji wal bard. Itu juga bisa. Nah, ini macam-macam doa al-iftitah. Syekh Nawawi Al-Bantini, beliau coba kumpulkan riwayat-riwayat yang bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait doa iftitah. Ternyata beliau simpulkan ada 5 macam. Kita ini kan selama ini hafal hanya satu itu sudah, ya. Dari sejak balik sampai hari ini itu sudah. Ya, sama kayak doa tidur tuh bismika ahya bismika amutu. Padahal doa tidur banyak. Ada yang panjang, tapi memang kita suka milih yang pendek, cari aman. Tapi itu sudah luar biasa. Yang penting Allah izinkan kita bisa menghafal doa dari Nabi Muhammad SAW. Nah, doa iftitah itu ada 5 macam. Itu dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantini dalam kitab Nihayatuz Zain. Situ beliau sebutkan satu persatu, dan kesemuanya itu sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Nabi hafal doanya banyak. Yang beliau karang doa jadi sunnah, dan karangan doa beliau wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Baik. Ada juga sunnah atau anjuran. Seorang imam di sholat jahar, sholat yang bacaannya dikeraskan, maghrib, isya, subuh, di 2 rakaat awal. Rakaat pertama selepas baca Fatihah disunnahkan diam untuk memberikan kesempatan kepada ma'mum membaca surat Fatihah. Nah, diamnya itu ada sunnah juga. Diamnya itu sunnah. Tapi bacaannya banyak para ulama menganjurkan untuk membaca Fatihah kembali. Jadi imam itu membaca Fatihah untuk kedua kalinya dengan sir, sehingga ma'mum berkesempatan membaca Fatihah. Jadi setelah selesai baca Fatihah, otomatis ukurannya minimal sama deh. Ma'mum juga sudah selesai baca Fatihah, kemudian lanjutkan surat yang berikutnya. Ini ajaran dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang lahir tahun 909, wafat 974. Ada dalam kitab, kalau tidak Al-Manhajul Qawim atau Masailut Ta'lim, kalau tidak di kitab Tuhfatul Muhtaj. Ada juga kaum solihin mengajarkan imam membaca surat An-Naml ayat 19 di rakaat pertama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan taradahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Itu di rakaat pertama. Rakaat kedua baca surat Al-Ahqaf ayat 15.
Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, itu sudah diperhitungkan durasi waktunya sama seperti surat Fatihah. Dan ini kutipan ayat Al-Quran, nggak ada masalah kita membacanya di saat berdiri. Doa yang bukan Al-Quran tapi diizinkan dibaca ketika posisi berdiri di dalam sholat hanya doa iftitah. Doa itu yang disunahkan. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, doa ini mirip sekali dengan doa sholat jenazah. Ada doa sholat jenazah, Nabi membaca mirip redaksinya dengan doa iftitah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bima'i wa thalj wal bard. Sama. Nah, doa sholat jenazah itu riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim yang lahir 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, di dalam sahihnya. Biasa kita baca ketika sholat jenazah. Kan rakaat pertama sholat jenazah baca apa? Suratul Fatihah. Gak ada ruku, gak ada sujud ya. Nah, sholat jenazah pakai ruku sujud. Sholat jenazah hanya berdiri. Rakaat kedua yang dibaca salawat. Idealnya salawat Ibrahimiyah boleh, dan salawat-salawat yang lainnya, salawat yang biasa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad juga boleh. Nanti yang ketiga disunnahkan membaca doa tersebut. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma' wa thalj wal bard. Ila akhir doa ya. Ada abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi ila akhir. Persis dengan doa ini, doa al-iftitah, di mana di sini Nabi ajarkan, Nabi mengatakan saya membaca doa al-iftitah, Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyad minad danas, Allahumma gsil khotoya bil ma'i wa thalji wal bard. Yang artinya, ya Allah, sucikanlah saya dari dosa-dosa. Nah, doa yang Nabi baca ini sebenarnya bukan untuk Nabi, sebab Nabi kita tidak memiliki dosa. Tapi ini memang dihadiahkan kepada umatnya. Ya Allah, sucikan saya dari dosa-dosa. Nabi gak punya dosa, ngapain disucikan? Kita yang butuh doa ini. Ya, walaupun yang membaca Nabi, karena Nabi ketika membaca jadi hukum syariat, bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah. Kama litashbih, sebagaimana yunaqqa thawbul abyad, disucikan baju yang putih, minad danas, dari kotoran. Allahumma gsil khatoya bil ma'i wa thalj wal bard. Ya Allah, cucilah dosa-dosaku dengan air, dengan salju dan embun atau air yang dingin, bard. Ini ulama terangkan kenapa harus disebut air, salju, air yang dingin. Sebagian ulama hadis mengatakan litaukid, padahal air sudah cukup, tapi ditambah lagi dengan salju, dengan air yang dingin, sebagai penegas agar dosa ini dibersihkan sebersih-bersihnya. Sebagaimana baju dicuci dengan air, ditambah lagi dengan salju, ditambah lagi. Tujuannya apa? Agar pakaian itu menjadi betul-betul bersih, putih bersih, tanpa tersisa kotoran.
Ada juga ulama yang berpendapat kenapa Nabi berdoa menggunakan kata air, setelahnya ada salju, ada air dingin atau embun, tafaulan, sebagai kesan baik. Semoga jenazah ini ketika dicuci dengan air salju, dengan air dingin, maka tubuhnya dingin. Harapannya di kuburan juga dia dalam keadaan dingin. Keadaan dingin. Karena kalau di kuburan panas, azab. Makanya Nabi Ibrahim ketika masuk ke dalam api, lawannya adalah dingin. Ya nar kuni barda wa salama ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamat kepada Nabi Ibrahim. Dan doa ini hanya khusus digunakan untuk kita doakan kepada orang Islam saja, gak bisa kepada yang selain orang Islam. Makanya ada lanjutannya itu. Uktub minal muhsinin. Setelah didoakan panjang lebar tadi, disucikan sebersih-bersihnya, dan catatlah almarhum termasuk orang-orang yang baik. Minal muhsinin. Kita mendoakan orang kafir yang masih hidup boleh, tapi tidak semua lafaz doa diizinkan. Makanya kita perlu belajar. Doa-doa yang bertentangan dengan akidah tidak boleh digunakan untuk mendoakan orang kafir. Apalagi yang pertama, orang kafir harbi. Kafir harbi gak boleh didoakan. Kafir harbi adalah orang kafir yang memerangi umat Islam. Misalnya di masa kita saat ini dilakukan genosida, ya, pemusnahan massal, dibantai saudara-saudara kita di Palestina. Bahasa Arabnya ibadatun jama'iyah, genocide. Tahu-tahu perdana menterinya ini besok mati. Dan sekutu-sekutunya sama juga, ya. Presiden Amerika, Perdana Menteri Israel, ini kafir harbi namanya. Dan mereka tidak tobat. Besok mati mereka. Haram hukumnya, kita bilang turut berbelasungkawa. Ditambah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Haram. Karena ini kafir harbi. Kita berbuat baik kepada orang yang zalim, bersikap baik kepada orang yang zalim, menyakiti orang yang terzalimi. Itu kaidah itu. Jangankan berbuat baik kepada orang zalim, diam tanpa ada sikap kepada orang yang zalim, yang jelas-jelas zalim, maka itu sudah menyakiti orang yang terzalimi. Makanya harus ada sikap. Nah, Imam Nawawi membuat bab khusus. Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, di dalam kitab Al-Adhkar. Di situ ada bab babu ma yaquluhu idza balagahu mautu aduwil Islam. Bab tentang doa yang dibaca atau sesuatu yang dibaca ketika sampai berita kepada kita matinya musuh Islam. Ternyata ditelusuri, para ulama melacak dan ingin mencocokkan dengan peristiwa yang terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Di masa Nabi ada musuh besar Islam, Abu Jahal, musuh besar, hingga Nabi memberikan julukan Fir'aun hadhil ummah, Fir'aun di umat ini, Abu Jahal.
Amrun bin Abdul Uzza nama aslinya. Beliau kan terbunuh di perang Badar. Ketika mati Abu Jahal, ada sahabat yang menyampaikan berita ini kepada Nabi. Wahai Rasul, Abu Jahal sudah terbunuh. Nabi saat itu beliau menyatakan, Alhamdulillah alladzi nasara abdah wa a'azza dinah. Segala puji bagi Allah. Jadi kalau besok-besok nih Perdana Menteri Israel mati, kita bilang Alhamdulillah. Itu sikapnya Nabi Muhammad SAW. Bukan bab toleransi. Ini lagi udah berapa banyak orang dibunuh sampai hari ini. Apa susahnya bilang Alhamdulillah, ikut Nabi Muhammad SAW. Ini hadis ada dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Jadi waktu Nabi dapat berita Abu Jahal mati, terbunuh, Nabi menyatakan Alhamdulillah alladzi nasara abdah. Segala puji bagi Allah yang telah menolong hambanya, wa a'azza dinah, dan memenangkan agamanya. Itu sikapnya kita kepada kafir harbi. Jangan sok-sok belasungkawa pakai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati, setiap kalimat itu dihisab oleh Allah Ta'ala. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamin wal shimal qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jadi begitu cara menyikapinya. Imam Nawawi mengisyaratkan sunnah. Makanya beliau buat bab ma yaquluhu idza balagahu mautu aduil Islam. Bab tentang anjuran mengucapkan doa atau kalimat ketika sampai informasi berita kepadanya matinya musuh Islam. Musuh Islam yang saat ini yang jelas-jelas itu Perdana Menteri Israel dengan sekutu-sekutunya. Itu kafir harbi. Yang kedua, ada orang kafir zimmi. Mereka tidak memusuhi umat Islam. Bahkan banyak juga di antara mereka yang juga menyuarakan perdamaian. Banyak. Mereka mengecam genosid. Banyak. Hebat. Nah, orang semacam ini, kafir zimmi, ketika mati atau wafat, sikap kita berbeda dengan kafir harbi. Berbelasungkawa boleh, tapi ada batasan, ada koridor. Tapi berbelasungkawa itu dibolehkan, karena mereka kafir zimmi, tidak mengganggu umat Islam. Ada satu riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang duduk dengan para sahabat, kemudian di depan Nabi dibawa satu jenazah di hadapan Nabi. Ya marrat janazah ala Rasulillah faqama laha waqifa faqila lahu ya Rasulullah innaha janazah Yahudin. Faqala Nabi alaysat nafsa. Lewat di hadapan Nabi jenazah, kemudian Nabi berdiri menghormati jenazah tersebut. Kemudian sahabat mengatakan, wahai Rasul, ini jenazah orang Yahudi. Maka Nabi mengatakan, bukankah dia satu jiwa? Ini jadi dalil bahwa berbelasungkawa dengan orang kafir zimmi dibolehkan menurut sebagian ulama. Sebagian ulama lain yang mengatakan bahwa Nabi berdiri bukan karena menghormati jenazah tersebut, tapi menghormati kepada zat yang mencabut nyawanya, menghormati kepada malaikat yang mencabut nyawanya. Karena di riwayat Imam Al-Hakim yang lahir 321 Hijriah,
wafat 405 Hijriah, di dalam kitab Mustadrak, di situ Nabi katakan, saya berdiri bukan kepadanya, tapi kepada yang mencabut nyawanya. Akan tetapi ulama lainnya mengatakan, enggak, itu Nabi bersikap menghormati seorang manusia yang meninggal, sekalipun dia bukan orang Islam dan dia kafir dhimmi. Maka dalam riwayat yang lain, bahkan Nabi sampai menangis, meneteskan air mata ketika ada jenazah Yahudi lewat. Kemudian Nabi berdiri sambil menangis. Sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, ini jenazah Yahudi. Kata Nabi, benar, ini jenazah Yahudi. Saya menangis karena nafsun tafallatat minni ilan nar. Satu jiwa sudah lepas dari saya, sekarang dia menuju ke neraka jahanam. Nabi menangis kasihan, tidak sempat mengevakuasi orang itu. Karena kasus yang lainnya, ada seorang pemuda Yahudi beberapa kali membantu Nabi ketika mengambil air wudhu. Dia ngambil timba, menimba air karena sumur cukup dalam. Tiap kali Nabi mau berwudhu, tuangkan air itu dan Nabi berwudhu. Nabi doakan dia kebaikan. Di antara doanya, semoga Allah membuat wajahmu tampan. Menjelang ia wafat, Nabi lari ke rumahnya, ingin menyelamatkan dia. Dengan cara apa? Memasukkan dia ke dalam agama Islam. Nabi lari ke rumahnya. Ini pemuda sudah sekarat. Kemudian Nabi mengatakan, Nabi tawarkan, ayo masuk Islam, ayo ucapkan 2 kalimat syahadat, kata Nabi. Nah, ini pemuda ini taat sama ayahnya. Mereka orang Yahudi. Waktu Nabi tawarkan, ayo masuk Islam, pemuda itu menatap ke ayahnya dengan isyarat mungkin diizinkan atau tidak nih, begitu. Ini detik-detik terakhir menjelang wafat. Nah, sang ayah ini juga kenal dengan Nabi. Akhlaknya Nabi yang begitu baik, tidak pernah memaksa mereka masuk Islam kecuali menjelang wafat tadi. Maka ayahnya mengatakan kepada anaknya, ya waladi ati Abul Qasim, wahai anakku, taati perintah Nabi Muhammad, Abul Qasim. Maka pemuda Yahudi itu pun melafadzkan 2 kalimat syahadat. Selesai melafadzkan 2 kalimat syahadat, meninggal. Rasulullah keluar dari rumahnya dengan meneteskan air mata. Kemudian Nabi mengatakan, alhamdulillahilladzi angkadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Jadi visi misi Nabi itu rahmat benar. Rahmatnya Nabi ingin mengevakuasi semua manusia. Kalau perlu semuanya masuk surga. Itu yang ada dalam hati Nabi. Makanya di surat Al-Kahf di situ Allah gambarkan keadaan hati Nabi kepada seluruh manusia. Kau ingin menyelamatkan mereka semua, walaupun dirimu kau jatuhkan dalam bahaya. Yang penting semua manusia ini bisa selamat. Itu rahmat kasih sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau orang kafir dhimmi ketika wafat, boleh kita berbelasungkawa dengan batasan-batasan. Ini batasan-batasannya ini ada dalam kitab fikih. Di antaranya apa? Ketika mereka meninggal dunia, kita tidak boleh mendoakan dengan doa pengampunan. Ini karena berkaitan akidah. Misalnya ada yang meninggal, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu'an, ya, nggak boleh. Sekalipun kafir zimmi, karena ada larangan di dalam Al-Quran. Maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba. Ini ayat ini nggak perlu ditafsir, jelas. Kata Allah Ta'ala, tidak boleh bagi Nabi Muhammad dan orang-orang beriman memohon ampun kepada Allah atas matinya orang-orang musyrik, walaupun mereka adalah keluarga dekat. Karena ini masalah akidah. Tapi
dianjurkan kita mendoakan kepada keluarganya, takziah kepada keluarganya dibolehkan kepada orang kafir zimmi. Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam kitab Al-Mughni mengatakan ada dua pendapat. Ada ulama yang memang keras, bukan keras ya, tegas. Ini satu pendapat mengatakan la nu'azzihim, bagi seorang muslim tidak boleh mentakziah kepada orang-orang kafir secara mutlak. Berbelasungkawa juga tidak boleh, takziah juga tidak boleh, baik kafir harbi juga kafir zimmi. Nah, tapi tidak boleh mencaci maki. Ada kan yang bilang, oh, ini sudah mati ahli neraka. Itu bukan ajaran Islam. Atau memperolok-olok orang kafir yang telah mati dan wafat, gak boleh, apalagi kafir zimmi. Tapi disuruh kita diam, tidak perlu berbelasungkawa, tidak perlu bertakziah, tapi jangan mencela, jangan mencaci maki, jangan menghinakan mereka yang wafat dalam keadaan tidak Islam. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, nah ini yang diikuti juga oleh banyak ulama. Kemarin misalnya ada yang wafat tokoh dari agama lain, itu kan banyak tokoh-tokoh Islam juga berbelasungkawa karena dianggap sebagai kafir zimmi yang membawa misi perdamaian. Nah ini gak ada masalah berbelasungkawa dengan batasan. Kata Ibnu Qudamah, pendapat kedua, ya'uduhum wa yu'azzihim. Kalau ada orang kafir zimmi sakit, dianjurkan kita jenguk, apalagi dia yang baik, kafir zimmi yang baik. Bahkan berbelasungkawa juga dibolehkan, dengan catatan tadi, ketika berbelasungkawa kemudian diiringi dengan doa, hindari doa-doa yang bertentangan dengan hukum Islam, bertentangan dengan akidah. Misalnya apa? Semoga dimasukkan ke dalam surga, digairi hisab lagi, tanpa hisab. Ini akidah soalnya ya, akidah kita mengatakan yang masuk surga orang Islam. Akidah agama lain juga sama sebenarnya. Yang bukan ikut agama mereka wafat tidak masuk surga, gak ada masalah. Namanya juga akidah, masing-masing meyakini. Jadi doa agar dia masuk surga yang sudah meninggal ini tidak boleh mendoakan dengan doa semacam itu. Atau juga Allahumma gfir lahu, semoga Allah mengampuni dosanya, gak boleh. Kalau masih hidup, ulama mengatakan masih bisa kemungkinan diiringi dengan doa agar diberikan hidayah, petunjuk, bagus. Tapi kalau sudah meninggal, doa-doa semacam ini tidak boleh. Itu dibahas oleh para fuqaha. Bukan karena intoleran, tidak, ini akidah. Berbelasungkawa diizinkan kepada kafir zimmi, itu sudah toleransi yang luar biasa. Tanpa mencela, tanpa merendahkan, tanpa menghinakan. Doa lainnya adalah doa yang masih diperdebatkan, semoga diberikan rahmat oleh Allah. Itu. Kalau lafaz inna lillahi wa inna ilaihi rajiun masih diperdebatkan hingga saat ini. Ada yang mengatakan boleh karena lafaznya umum. Sesungguhnya kita semua milik Allah, akan kembali kepada Allah. Itu kan semuanya bisa. Tapi ada yang mengatakan nggak boleh karena ini kutipan ayat suci Al-Quran dan konteksnya berbicara kepada umat Islam. Kan kalimat istirja itu Nabi ajarkan hanya khusus kepada umat Islam. Ada dua pendapat ya. Tapi kalau pribadi saya memilih yang lebih hati-hati, al-aslam. Ada sahabat yang pasti tentu ketika itu mendatangi, ikut berbelasungkawa atas wafatnya seorang kafir zimmi. Makanya datang sahabat, satu bernama Sayyidina Abdullah bin Umar dan yang satunya adalah Abdullah bin Zubair. Jadi mereka datangi, ada yang wafat dari kafir zimmi, datang kemudian berdoa. Ini sahabat yang berdoa.
Di antara doanya itu a'qabaqallah uqbal muttaqin sholawatun minhu wa rahmah. Jadi doanya bukan kepada yang sudah meninggal. Sahabat Ibnu Umar, Sayyiduna Ibnu Umar mendoakan kepada keluarga yang ditinggal. Apa doanya? Semoga Allah menggantikan padamu, Allah menjadikan akhir hidupmu akhir sebagai orang bertakwa. Kalau bertakwa berislam. A'qabaka Allah uqbal muttaqin. Semoga Allah menjadikan akhir hidupmu berakhir sebagai orang-orang yang bertakwa. Ini semuanya mendoakan agar diberikan hidayah dan taufik agar keluarganya ini masuk Islam lewat doa. Kemudian dilanjutkan sholawatun minhu rahmah, pengampunan. Nah, itu sholawat di sini maknanya pengampunan atau rahmat dari Allah. Kalau sudah ada kata rahmat berarti bisa diarti pengampunan. Pengampunan dan kasih sayang dari Allah semoga tercurahkan pada kalian. Nah, doa ini bisa dipakai untuk mendoakan orang non-muslim yang masih hidup, tapi tidak bisa digunakan kepada orang non-muslim yang sudah wafat. Ini doa dari sahabat, dari Sayyiduna Ibnu Umar dan Sayyiduna Abdullah bin Zubair. Ada juga yang mengajarkan doa ketika ada orang non-muslim wafat, kafir zimmi, kita membaca doa akhlafallahu alaika wala naqqasa adadak. Semoga Allah menggantikan sesuatu yang lebih baik untuk dirimu dan Allah tidak mengurangi jumlahmu. Kalau yang pertama masih bisa dimaklumi lah, Allah mengganti yang lebih baik darimu. Mungkin lebih baik darimu nanti punya anak, kalau anaknya meninggal ya, nanti lahir anak, tahu-tahu anak ini diberikan hidayah masuk Islam, kemudian mengantarkan kedua orang tuanya masuk Islam, berarti itu lebih baik. Tapi yang unik yang kedua, dan semoga doa yang baris kedua, dan semoga Allah tidak mengurangi jumlahmu, tidak mengurangi jumlahmu. Jadi meminta agar orang kafir itu zimmi jumlahnya banyak, makin bagus. Waktu awal baca ini riwayat sempat bingung juga. Ini doa yang kedua nih unik, meminta agar jumlah orang kafir zimmi itu tidak berkurang. Ternyata ketika dikaji, ini kita butuh ulama hadis. Mereka terangkan bahwasanya doa tersebut digunakan ketika orang-orang kafir zimmi hidup di negara Islam, menggunakan hukum Islam. Kenapa doa ini dibaca? Agar jumlah mereka jangan berkurang, kalau boleh makin banyak makin bagus. Karena kafir zimmi itu punya kewajiban di dalam negara Islam membayar pajak, sehingga maslahatnya itu untuk umat, baik kaum muslimin maupun orang kafir zimmi. Kalau jumlahnya sedikit, pemasukan negara berkurang. Makanya doanya wala naqqasa adadak, dan semoga jumlah kamu tidak banyak. Ini doa dibaca kepada keluarga yang ditinggal, hatinya senang, bahagia, karena kesannya baik, diberikan ganti yang lebih baik, dan orang-orang seperti kalian semoga jangan berkurang. Itu takziah kepada orang non-muslim. Padahal makna doa ini adalah apa? Maslahat untuk umat Islam maupun orang kafir zimmi. Jumlah mereka makin banyak, pemasukan negara makin banyak lewat pajak. Nah, ini kaitannya dengan mendoakan ya, dan berbelasungkawa. Kemudian hadis yang berikut, an Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, hadithul kusuf wa qad taqaddama, tentang hadis berkaitan dengan gerhana matahari
dan gerhana bulan. Putra Rasul Sayyiduna Ibrahim, ya, dari Sayyidah Maria Kiptiah. Nabi punya istri, ada dua pendapat ya, ada yang mengatakan istri, ada yang mengatakan selir. Ya, kita ambil yang istri dah. Istrinya Nabi, Sayyidah Maria Kiptiah, itu melahirkan anak laki-laki namanya Sayyiduna Ibrahim. Allah sengaja mewafatkan di usia masih anak-anak. Para ulama mengatakan, "Lau 'asha lakana nabiyan siddiqa." Kalau anak laki-laki dari Nabi ini hidup, pasti jadi Nabi. Dan kalau ada Nabi setelah Nabi Muhammad, maka qadha yang sudah Allah tetapkan bahwa Nabi Muhammad khatamun nabiyyin, penutup para nabi, itu tidak berlaku. Makanya Allah Ta'ala mewafatkan anak laki-laki karena untuk menyelesaikan ketetapan Allah yang menyatakan bahwa nabi yang paling akhir adalah Nabi Muhammad SAW. Konsekuensinya adalah anak laki-laki itu diwafatkan di usia anak-anak, karena umumnya setiap para nabi ketika melahirkan anak, anaknya juga nabi. Nabi Ibrahim misalnya melahirkan Nabi Ismail, Nabi Ishak. Nabi Ishak juga melahirkan Nabi Yakub, jadi nabi juga. Nabi Yakub melahirkan lagi anak Nabi Yusuf, jadi nabi. Begitu biasanya. Nabi Daud melahirkan Nabi Sulaiman, jadi nabi. Ada yang langsung, ada yang nanti dari turunan. Nah, karena Rasul SAW Nabi terakhir, maka tidak boleh penerusnya anak laki-laki. Kata Al-Ghadi Syekh Yusuf Nabhani, "Lau kana asya atau lau asya lakana nabiyan siddiqa." Seandainya beliau hidup, maka beliau menjadi nabi. Nah, waktu Sayyidina Ibrahim meninggal, saking Nabi cinta kepada Nabi Ibrahim, putra beliau diberi nama Ibrahim. Waktu meninggal Nabi sedih karena berpisah dengan anaknya. Nabi katakan, "Innal aina tadma' wal qalba yahzan." Air mata tercucur, hati sedih. Wahai Ibrahim, berpisah denganmu la mahzunun. Sungguh itu satu kesedihan, kata Nabi. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, dan saya akan berkata sesuai apa yang diridhai oleh Allah. Saya tidak akan berkata perkataan yang tidak ridho dengan ketetapan dan keputusan Allah Ta'ala. Waktu meninggal Sayyidina Ibrahim, gerhana, apa gerhana matahari, apa gerhana bulan pada waktu itu. Sebagian orang mengatakan, oh ini gerhana karena meninggalnya Ibrahim, putranya Nabi Muhammad. Dikaitkan fenomena alam dengan meninggalnya seseorang. Waktu berita ini sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi berpidato di hadapan para sahabat. Nabi mengatakan, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, la yaksifani limauti ahadin minan nas." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Dia gerhana bukan karena sebab wafatnya seseorang, tapi memang sudah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beberapa hari lalu hujan terus, ada berita ditemukan anak bayi ya wafat, kemudian dikaitkan bahwa ini hujan karena sebab hal itu. Di satu sisi, kalau kita merujuk ke hadis tadi, seakan-akan Nabi mengisyaratkan jangan kaitkan fenomena alam dengan wafatnya seseorang. Ini juga bisa dikatakan benar, karena sesuai dengan peristiwa tadi. Kalau memang bayi itu ketika meninggal turun hujan, itu Palestina tiap hari hujan. Karena banyak bayi terbunuh setiap harinya. Ya, ini akidah yang benar yang disampaikan. Tapi di satu sisi juga saya tidak secara
lugas menyalahkan juga, karena ada riwayat lainnya juga yang mengatakan bahwa inna sama'a bakat alal mauti alim arba'ina sobaha atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya langit itu menangis jika ada seorang alim wafat selama 40 pagi. Nah, makna orang alim di sini dianggap sebagai orang yang berilmu, yang baik. Maka bagaimana halnya dengan bayi yang suci bersih tanpa dosa, tanpa noda? Ketika ia wafat, langit itu menangis. Langit menangis artinya apa? Dengan simbol turunnya hujan. Jadi saya juga gak berani menyalahkan, juga tidak 100% meyakini juga. Ya, masih bingung lah dua-dua ini. Nah, muncul pertanyaan, kalau di Palestina itu kok tidak turun hujan, bayi terbunuh, air mata langit sudah habis, karena yang wafat jumlahnya banyak dari kalangan bayi, dan mereka wafatnya mulia. Orang tuanya bukan mengaborsi, mereka posisinya mulia, syuhada. Orang tuanya syuhada, bayi-bayinya juga syuhada. Nah, kalau di tempat lain turunnya hujan, sudah melakukan perbuatan haram dengan zina, lahir ini anak tidak bertanggung jawab, diaborsi, dibunuh, menangislah langit atas peristiwa itu. Jadi dua hal yang berbeda, ya. Tapi saya tidak menggiring mana yang benar, mana yang salah. Ya. Ini ada dua riwayat yang sumbernya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.